Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman mahasiswa, kali ini Bapak ingin menyampaikan pembahasan tentang pembuatan mail match dengan Microsoft Word ya. Ini bahan praktik eh, yang ke-13 di modul Bapak. Eh, Mail match ini adalah apa namanya? Menggabungkan dua file ya, yaitu file data dengan file dokumen. Jadi kalau kita ingin membuat surat gitu ya, baik itu surat penawaran barang atau surat undangan, di mana datanya banyak gitu ya, tapi dengan satu format ya. Contohnya di sini di halaman di modul apa halaman hmm, halaman 38 ya. Di sini ada surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan ini akan ditujukan kepada, di sini contohnya tiga orang mahasiswa ya, tiga orang mahasiswa. Nah, tahap pertama adalah kita akan membuat dulu database-nya ya, database ini. Ini database ini bisa dibuatkan dengan Microsoft Excel atau Microsoft Word ya. Nah, kalau dengan Microsoft Word tinggal buat aja dokumen baru ya. Kita buatkan dokumen baru. Nah, ini karena database-nya ada kemungkinan nanti banyak ya, maka Microsoft Word untuk database-nya kita buatkan landscape ya. Kita buatkan landscape dari layout, pilih page setup ya. Kemudian kita gunakan di margin di sini pakai yang landscape. Kemudian papernya kita pakai yang misalkan di sini 50 aja ya. 50. Ini nggak bisa terlalu panjang ya. Kita hanya bisa paling double double folio ya. Kalau double folio eh, paling sekitar 60 ya kalau kita maksimalnya untuk lebarnya. Oke, setelah kita rubah ke landscape ya dan width-nya kita rubah, kita tambah lebar supaya panjang kapasitasnya. Kemudian kita buatkan tabel. Di sini kita butuh ada 4 7 ya, ada 7, oh 8 sama ini. Ada 8 field ya, ada 8 kolom. Kita buatkan dari insert tabel ya, 8 4 5 6 7 8 ya, segini. Ya. Kemudian yang pertama kan nomor surat ya, nomor surat ini kita kecilkan aja. Ya, di sini nomornya ya. Nomor surat ini kita panjangkan dulu ya. Ya, untuk menambahkan itu taruh aja di ujung sini, pilih enter ya. Taruh di ujung, pilih enter itu untuk menambahkan baris ya. Atau di blok ya, klik kanan pilih insert ya. Insert above-nya ya, insert row di bawahnya gitu. Ini tinggal pasti 001, 002 ya, 003 sama 004 itu nomornya. Cuma di sini hanya sampai 3 ya, yang kita banyak sampai 3. Nah, ini kalau kita ingin membuang boleh aja di blok ya, di klik kanan, pilih delete gitu ya. Tapi kalau misalkan mau dibiarkan juga gak apa-apa. Ini nomor surat, berikutnya adalah nama ya. Sini nama, namanya di sini ada
Yang pertama adalah Adam, Soleh, sama Arjuna ya. Ini Adam, Soleh, sama Arjuna. Tuh. Kemudian berikutnya adalah nomor induknya. Nomor induknya ya, ini nomor induknya 16233021. Nah, ini kita sempitkan aja ya. Kemudian ini 1603. Oh, ini ketukar ya. Ini ketukar. Ini harusnya. Nah, ini NIM ya. Judulnya NIM. Judulnya NIM. Satu lagi. Ini judulnya ini 1600. Ini 33021. 33021. Oh, ini yang ketiga ya. Tadi. Terus ini kehapus lagi. Hmm, ini. Kemudian tadi nomornya. Ini. Nah, ini nomor pertama. Nah, kemudian berikutnya program D3, D3, D3 ya. Ini program D3, D3, D3. Ya. Kemudian komputer aplikasi, informatika, komputer satu. Ini jurusan ya, prodi. Jurusan komputerisasi akuntansi ya, manajemen informatika. Kemudian berikutnya jumlah tagihannya. Oh, ini tanggal tagihannya. Ini 10 November 2020. Tanggal. Kemudian yang keduanya di sini 10 Januari. Yang ketiganya tanggal 10 November. Kemudian tagihan BIPEN-nya, BIPEN sama DPP ya. Ini ada BIPEN. BIPEN-nya 550, 1.550. Kemudian 1 juta. Dan 550. 500. Oh, ini 550. Ini 500. Ini 550. Nah, kemudian kalau ini kelebihan 1 dibuang aja. Pilih kanan, pilih
delete kolom. Satu lagi yang terakhirnya adalah DPP. DPP eh, ini kosong, ini 100.000 DPP-nya. Ini nol, ini 100.000. Yang ini 100.000 juga. Oke, kita cek ulang database-nya. Ada yang kurang. Nomor, nomor nama, NIM, program, nomor nama, NIM, program, jurusan, tanggal. Sudah ya, 1, 2, 3, 4, 8. Ini 8. 1, 2, 3, 4, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya udah. Oke, ini bisa disajikan di Microsoft Word, bisa juga disajikan di Excel ya. Jadi kalau mau disajikan di Excel, tinggal buka aja Microsoft Excel. Nah, tinggal buatkan di sini ya. Datanya cuma harus di baris pertama ya. Data si headernya harus ditaruh di baris pertama, nggak bisa di kalau di baris kedua atau ketiganya dia nggak mau, harus di baris pertama. Ini kalau di Excel itu ada yang formatnya berubah ya, kayak ini Januari, ini harus diubah ke 10 Januari ya, harus pakai apostrof ya, apostrof. Nah, kita simpan dulu ya, file save as ya, file save itu disimpan di folder masing-masing ya. Misalkan saya buka di folder sini ya, saya buka di folder sini. Ya, di folder masing-masing saya kasih nama data tagihan ya. Data tagihan ini yang Microsoft Excel, kemudian yang Microsoft Word juga saya simpan ya, saya simpan nama filenya, saya samakan ini, simpannya di saya simpan di D ya, di D, di nama saya namanya data tagihan, data tagihan ya, karena yang satu tadi formatnya Excel, ini formatnya Word ya. Oke, setelah database kita buat, maka langkah berikutnya kita akan membuatkan suratnya. Nah, nanti Anda buatnya nggak usah dua-duanya sih, salah satu aja. Saya nanti mencontohkan bagaimana kalau di Excel ya. Jadi kalau nanti datanya banyak, ya nggak memungkinkan di Word, ya harus dibuat di Microsoft Excel ya. Kita akan buat surat ya, buat file baru, new file ya. Kita setup di A4 saja. Quick setupnya kita buat di A4 ya, kurang kerasnya A4. Kemudian marginnya kita pakai ini, misalkan kirinya 3 ya, kemudian left ya, topnya 3 ya, kemudian leftnya 3 ya. Bottomnya misalkan 2 ya, kemudian rightnya juga 2. Oke, kemudian seperti biasa ya, seperti yang kemarin ya, jadi Anda pijit Ctrl A, diklik paragraf ya, ini di author dan papernya kita nolkan ya, kita nolkan. Dan ini kita gunakan, yang sekarang kita gunakan satu spasi saja untuk surat ini. Nah, di dalam surat ini tidak ada skopnya ya. Jadi eh, di sini tidak ada kop, kita langsung aja buat suratnya. Di sini ke tengah ya. Fontnya pakai font 12 ya. Kemudian tebal dan
garis bawah ya. Jadi Anda tinggal pijit Ctrl E ya supaya ke tengah, kemudian Ctrl B, Ctrl U ya. Kemudian Anda tuliskan surat pemberitahuan. Font size-nya kalau mau pakai 12, ini di blok aja dulu. Tadi lupa ya, harusnya kita ganti size-nya 12. Ya, kemudian ini di enter. Yang di bawahnya kita gunakan size-nya 11 ya, kita normalkan aja. Tidak tebal dan tidak ada garis bawahnya yang di sini tuh. Jadi tadi yang tebal dan garis bawahnya kita hilangkan. Font size-nya kita kembalikan ke 11 ya. Kemudian di bawahnya nomor ya. Di sini nomor titik-titik. Jadi nomor titik ya. eh, titik 2 gitu ya. Nah, kita akan ngambil nomor ini dari data yang tadi ya. Kita bisa konekkan surat ini langsung ke database yang tadi ya. Caranya gini, Anda klik di mailing, sini ada menu mailing ya. Kemudian setelah klik menu mailing, di sini ada eh, apa namanya, di select ya. Di sini ada select recipient ya. Kita akan menggunakan eh, data yang tadi ya. Ya, yang sudah kita buat, kita gunakan yang use exciting list aja ya. Nah, database-nya kita akan pilih, saya tadi nyimpannya di sini, namanya data tagihan ya. Bisa pakai yang Word dulu ya, yang data tagihan yang di Word. Nah, ini udah connect ya. Cirinya connect tuh di sini, di insert merge field-nya ada keluar ini ya. Ya, ada insert merge field di mailing ya. Di mailing ada insert merge field. Nah, kalau saya butuh nomor, tinggal saya klik nomor. Nah, nanti akan keluar seperti ini ya. Saya tambahkan garis miring amik tuh, ya. Kemudian di sini garis miring 2020 ya. Tuh, amik ya, garis miring 2020. Kemudian dari sini di enter dulu 2-3 kali enter ya. Kemudian berikutnya kita akan buatkan nih suratnya melalui uh, sebentar ya. Di sini kita ada yang menjorok ke dalam ya. Kita pakai menjoroknya seukuran paragraf aja 1/4 ya. Kemudian ini ada apa namanya, ada titik duanya kurang lebih ini di 5 ya, nanti kita geser kalau nggak pas ya, kita pakai di 5 aja. Nah, paragrafnya ya, kita tadi paragrafnya yang lab ya, yang ini yang lab kemudian diklik lagi di 5 ya. Kalau di sini ingin dirapihkan lagi setelah titik 2 ini ada datanya, nanti boleh ditambahkan di 5/4 ya sini. Nah, kita pijit Ctrl J untuk rata kiri kanan ya, atau di sini pilih di home, pilih yang justify, sama aja. Nah, di sini kita buatkan suratnya adalah melalui surat ini gitu ya. Nah, gitu kan. Kami ingin memberitahukan kepada, ini di enter ya, di enternya 2 kali ya. Kemudian di sini kita pijit tabulasi, kemudian ketikkan nama name ya sini. Nah, dari sini tabulasi, ketikkan nama garis miring name, kemudian tabulasi lagi. Nah, tabulasi lagi sini titik 2 tabulasi lagi. Nah, kita akan masukkan nama dan name ya. Dari merge sini pilih insert merge fields ya, kemudian pilih nama ya, kemudian garis miring ya, insert merge field, pilih name. Enter, tab lagi ya. Kita masukkan ini ya, program studi ya. Anda ketikkan program studi ya, kemudian
pijit tombol tab ya, titik 2, tabulasi lagi, kita masukkan insert media field lagi yang program studi ya. Program dulu baru jurusan ya. Program garis miring ya, kemudian insert media field lagi jurusan. Nah, kemudian enter lagi 2 kali. Berikutnya eh, bahwa biaya pendidikan dan DPP angsuran kedua ya harus sudah dilunasi selamat-lambatnya tanggal ya. Ini kita ketikkan di sini. Selamat-lambatnya tanggal. Nah, ini kita akan sambungkan ke tanggal yang di sini ya. Nah, tanggal ini ya. Selamatnya tanggal nah, dengan rincian sebagai berikutnya. Dengan rincian sebagai berikut. Nah, nah, ini di enter lagi 2 kali. Nah, untuk membuat ini sebaiknya kita gunakan tabel ya. Kita butuh tiga kolom di sini. Satu kolom untuk label ini dan 2 kolom yang keduanya untuk RP, kolom ketiganya untuk datanya ya. Jadi kita akan di sini ditabulasi dulu boleh ya. Kemudian kita akan insert tabel, bikin 3 kolom, 3 baris ya, 3 kolom, 3 baris. Nah, ini kita sejajarkan dengan ini ya. Caranya ini aja, tinggal boleh ditarik ininya, gitu ya. Jaringan ini ya. Ini agak ke kiri sedikit. Nah, sini ya. Nanti di sini kita masukkan biaya pendidikan ya. Biaya pendidikan. Ya. Kemudian di sini nanti ada RP-nya ya. Ini kita tuliskan RP. Tuh, ya. Ini kita copy aja ke bawah RP-nya. Nah, gitu ya. Kemudian di sini ada DPP ya, di bawahnya jumlah. Nah, di sini ada DPP, di bawahnya jumlah. Tuh. Nah, di sini untuk memunculkan ini kalau ingin ya sama dengan di atas mungkin ya, atau ini biar nah gini lah agak menarik sedikit. Ini kita akan munculkan datanya dari mailing ya. Mailing kita insert pertama adalah Bipan ya. Ya, kemudian yang keduanya adalah PPP. Nah, yang ketiganya jumlah. Ini sebaiknya kita buat rata kanan ya. Dari home pilih yang ini rata kanan. Ini terlalu jauh, kita akan geser aja ke sini, kurang lebih segini lah ya. Nah, untuk jumlah ini kita gunakan Anda pijit ALT AO ya. Jadi Anda pijit tombol ALT dulu ya. Di keyboard ada tombol ALT, di keyboard cari ya. Kemudian Anda pijit tombol A, ALT-nya ditekan ya. Baru Anda pijit A. Setelah itu pijit tombol O, ALT-nya dan A-nya dilepas saja. Nanti akan keluar seperti ini formula ya. Di formula ini boleh di ini kan kolomnya kolom A, kolom B, kolom C ya. Nah, ini barisnya baris 1, baris kedua, baris ketiga. Anda boleh tuliskan sum gitu ya, kurung buka C1 titik 2 ya, C3 ya. Atau ditambah juga boleh. Ditambah, kalau ditambah C1 C3 ya. Kalau ditambah berarti C1 tambah C2 gitu. Ya, boleh gitu ya. Ya, misalkan atau tulis sum above juga boleh ya. Anda tuliskan sum above. Sum above. Ini kemudian formatnya kita pakai yang ini, crash crash personal. Nah, nanti kalau kita preview ya di mailing ini, klik di mailing, ini ada preview. Preview untuk melihat hasilnya. Nanti keluar seperti ini ya. Jadi di sini nomornya nomor 001 untuk Adam ya. Ini tagihannya. Dia harus
selambat-lambatnya ya. Biaya pendidikan harus angsuran kedua harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 10 November. Nah, ini data tagihannya. Ya, data tagihannya. Ini ada loncat ya tadi satu nih gini. Nah, ini kalau kita pilih ke yang kedua tinggal klik ke sini ya. Ini ada klik yang rekod kedua. Nah, seperti ini ya. Kemudian klik rekod ketiga tuh. Ini berubah. Oh, ini ada yang salah ya. 500 1 juta. Ini ada yang salah nih rumusnya. Ah, ini pakai sebentar ini ada yang keliru dengan rumusnya. Kita pakai ALT AON. Coba kita rubah dengan rumusnya C1 ditambah dengan tadi sampai C3 salah ya. Harusnya tadi salah, harusnya sama dengan saham ya. C1 titik 2 C2 ya. Tadi salah. Yang dijumlahkan ini dua rekod ini ya. Bukan sampai C3, kalau sampai 3 dengan jumlah ini ya. Salah. Nah, harusnya gini. Jadi saya tahu sama C2 yang dijumlah. Tuh. Nah, ini udah betul. Ya, tadi ada kesalahan rumus. Yang dijumlahkan ini kolom C1 dan C2. C3-nya jangan dijumlah. Oke, ini mengenai garisnya ini bisa kita hilangkan ya. Ini tinggal di blok saja, klik kanan ya. Kemudian diklik tabel properties. Nah, di sini kan ada border and shading ya. Border and shading kita akan hilangkan saja bordernya ya. Dengan pilih yang non aja, non border ya. Nah, oke. Nanti di sini ya ada. Nah, ini yang garis bawahnya tinggal di blok saja. Kita akan pakai border yang di bawah. Klik kanan, tabel properties lagi. Atau pilih border style juga boleh di sini. Oh, border saya ini nggak muncul ya. Ini aja. Klik kanan, pilih tabel properties. Ya, kemudian pilih border and shading. Kita kasih yang bottom ya. Yang bottom ini. Bottom. Oke. Nah, ini seperti ini. Oke, ini udah selesai. Berikutnya tinggal kita buat surat berikutnya nih. Ada bila. Nah, ini tinggal diketikkan aja. Ya, betul. Enter lagi. Ya, kemudian demikianlah. Ya, kami ucapkan terima kasih atas pertanyaan ini. Kami ucapkan terima kasih. Nah, kemudian untuk titik mangsanya ya, sini ada titik mangsa. Kita bisa gunakan tombol atau ini kita geser indennya ya. Yang ini batas kirinya kita geser ke kanan dengan pijit Ctrl M. Ctrl M, nah, dia akan loncat ke misalkan di sini. Anda pijit Ctrl E, kemudian Anda ketikkan ini format kami, gitu ya. Format kami, koma, gitu. Enter lagi. Nah, di sini kita masukkan doc nama Anda aja ya. Nah, ganti ini pakai nama sendiri ya. Nah, pakai nama Anda. Nama Anda ya, misalkan ya nama masing-masing ya, nama masing-masing. Nama masing-masing kita ini di Ctrl U, Ctrl B ya. Kemudian di bawahnya dihilangkan lagi Ctrl B, Ctrl U-nya. Nah, normal, untuk ini kabag keuangan. So, dan ini nanti pakai nama masing-masingnya. Nah, ini membuat surat dengan mailmatch ya. Jadi database-nya kita ngambil dari database tadinya. Jadi ini satu surat tapi bisa di print nanti kalau mau di print
tinggal dipindahkan aja mau print yang surat ke satu, berarti sini tinggal geser ke surat ke satu, kemudian klik gambar printer ini ya, gitu. Pindahkan lagi ke surat kedua ya, kemudian klik printer lagi. Tuh, itu yang paling mudah ya. Eh, yang kalau ya sekarang kan udah jarang pakai pakai kertas kontinus ya, tapi kalau pakai kertas kontinus juga bisa sih ada pencetakan dengan Mailmate ya. Ya, cuma karena sekarang tuh jarang printer eh, yang menggunakan kertas kontinus ya, jadi printnya satu-satu aja. Anda geser, tinggal print, geser, print gitu ya. Oke, itu untuk membuat surat dengan Mailmate ya. Nah, database-nya kalau mau diganti dengan Excel, sama aja sih. Anda tinggal masuk lagi aja ke sini, kalau datanya di Excel ya, pilih yang select receipt, pilih use exciting list ya. Tinggal nanti Anda pindahkan database atau dibuka uh, database yang datanya dari Excel ya. Yang datanya dari Excel. Di mana ya? Oh ini, data tagih. Nah, ini adanya di sheet 1, oke, ya. Nah, ini datanya yang dari Excel. Gitu. Anda preview ya. Cuma kalau untuk data dari Excel ya, eh, ini formatnya, coba kita cek di sini formatnya, eh, bisa nggak ya? Manual, nggak bisa ya. Ini formatnya nih, kalau dari Excel nggak bisa menyesuaikan seperti tadi yang di Word ya. Kalau yang di Word itu kan formatnya langsung ya tadi. Kita coba cek ulang, kan pilih lagi ke data yang di Microsoft Word. Nah, di tim datanya bisa sesuai dengan data yang tampil di dalam database-nya gitu ya. Ada sedikit kesulitan ya kalau yang menggunakan format gitu. Oke, itu cara membuat surat dengan menggunakan fasilitas Mailmate ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.